Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini saya sebagai moderator yang akan mempresentasikan materi tentang keterampilan membaca dan keterampilan berbicara. Baik, di sini saya tidak sendiri. Di sini saya ada teman saya, Fadil Burhanuddin, Raffi Ariski, Muhammad Yoga Aficena, Siti Muhotimah, Rata Anggrayani, dan Ranita. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Siti Muhotimah. Kepadanya kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan membacakan materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian. Membaca adalah suatu proses yang dilakukan dan digunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis melalui media tulisan. Keterampilan membaca dapat dikembangkan secara tersendiri, terpisah dari keterampilan menyimak dan berbicara. Next. Kegiatan membaca terbagi menjadi 3 dasar. Pertama ada recording, merujuk pada kata-kata dan kalimat, kemudian mengasosiasikannya dengan bunyi-bunyinya sesuai dengan sistem tulisan yang digunakan. Yang kedua, proses decoding, merujuk pada proses penerjemahan rangkaian grafis ke dalam kata-kata. Dan yang ketiga ada meaning, merupakan proses pemahaman makna yang dirangkum dari tingkat pemahaman interpretatif, kreatif, dan evaluatif. Next. Jenis-jenis membaca. Yang pertama membaca nyaring dan membaca dalam hati. Yang kedua membaca ekstensif. Yang ketiga membaca intensif. Dan yang keempat membaca literal, kritis, dan kreatif. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Siti Muhotimah. Sudah membacakan materi yang pertama. Di sini ada pemateri yang kedua, yaitu Muhammad Yoga. Kepadanya kami persilahkan. Proses membaca secara keseluruhan sangat kompleks karena melibatkan keseluruhan pribadi pembaca. Ingatan, pengalaman, otak, pengetahuan, kemampuan bahasa, keadaan psikologis dan emosional, serta panca indera melalui mata. Satu, persepsi. 4 tahapan dalam proses membaca. 1. Persepsi adalah kemampuan untuk 4 tahapan membaca kata sebagai kesatuan yang berarti dalam proses. 2. Pemahaman adalah kemampuan untuk membuat kata-kata penulis menimbulkan pikiran-pikiran yang berguna seperti yang terbaca dalam konteks. 3. Rekasi adalah tindakan yang memerlukan pertimbangan dengan apa yang telah dikatakan oleh penulis. 4. Integritas adalah kemampuan untuk memahamkan pikiran atau konsep terhadap latar belakang penulis sehingga berguna sebagai bagian dari pengalaman keseluruhan bagi pembaca. Baik, terima kasih kepada Muhammad Yoga yang sudah membacakan materi kedua. Di sini yang akan membacakan materi ketiga, yaitu Fadil Burhanuddin. Kepadanya dipersilahkan. Baik, tujuan membaca. Membaca untuk memperoleh perincian atau fakta-fakta. Reading for detail of text. Membaca memperoleh ide-ide utama. Reading for main ideas. Membaca untuk mengetahui urutan atau susunan organisasi cerita. Reading for question of or organization. Membaca untuk menyimpulkan. Membaca informasi. Reading for inference. Membaca untuk mengelompokkan. Membaca untuk mengklasifikasikan. Reading to classify. Membaca
menilai, membaca evaluasi, reading to evaluate, membaca untuk memperbandingkan atau mempertentangkan, reading to compare or podcast. Aspek keterampilan membaca untuk memahami isi bacaan. Pemahaman literal, arti kata sebagaimana aspek keterampilan aslinya atau asalnya. Pemahaman inferensial, kemampuan memahami informasi yang dinyatakan secara tidak langsung tersirat dalam teks. Pemahaman kritis, tajam dalam penganalisisaan. Pemahaman kreatif, memiliki kemampuan untuk menciptakan, kemampuan untuk mengungkapkan respon emosional demonstratif terhadap teks yang sesuai dengan standar pribadi dan standar profesional. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Pak De Burhanuddin. Lanjut saja ke materi keempat. Di sini ada Ranita, kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktunya. Di sini saya sebagai pemateri keempat akan menjelaskan tentang keterampilan berbicara, yaitu keterampilan berbicara bukanlah suatu jenis keterampilan yang dapat diwariskan secara turun-temurun. Walaupun pada dasarnya secara alamiah, setiap manusia dapat berbicara. Namun, berbicara secara formal memerlukan latihan dan pengarahan secara intensif. Next. Kemudian hakikat berbicara. Di dalam hakikat berbicara menyangkut beberapa hal, yaitu yang pertama, berbicara merupakan ekspresi diri. Kemudian yang kedua, berbicara merupakan kemampuan mental motorik. Dan yang ketiga, berbicara terjadi dalam konteks ruang dan waktu. Dan yang terakhir, berbicara merupakan keterampilan berbahasa yang bersifat produktif. Next. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi keterampilan berbicara. Yang pertama, faktor-faktor keterampilan berbicara, yaitu faktor pemilihan data atau kegunaan data, ketepatan data, dan kebenaran data. Kemudian, faktor teknik penyampaian data atau informasi dan kejelasan. Dan kemudian yang ketiga, konsekuensi keseimbangan, yaitu sesuai dengan data tanpa menambah informasi di luar data. Kemudian yang keempat, kemampuan dan pelaksanaan, yaitu kemampuan dan pelaksanaan. Kemudian keseragaman data sesuai dengan topik. Kemudian yang terakhir, kelancaran distribusi, yaitu diterapkan oleh saluran-saluran dalam proses komunikasi. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ranita yang sudah membacakan materi keempat. Di sini materi yang kelima akan disampaikan oleh Ratna. Kepadanya dipersilahkan. Kok keempat sih kelima? Baik, di sini saya akan membacakan faktor-faktor yang mempengaruhi berbicara secara langsung. Yang pertama ada pelafalan, yang kedua intonasi, yang ketiga pilihan kata, yang keempat struktur kata dan kalimat, yang kelima sistematika pembicaraan, yang keenam situasi pembicaraan, yang ketujuh cara memulai dan mengakhiri pembicaraan, dan yang terakhir penampilan atau gerak-gerik, penguasaan diri dan lain-lain. Next. Lalu ada jenis-jenis komunikasi. Secara garis besar, komunikasi dengan dua cara antara lain. Yang pertama, komunikasi verbal. Menggunakan bahasa sebagai sarana, komunikasi verbal dianggap sebagai komunikasi paling sempurna. Bentuk komunikasi verbal ini pun dibedakan menjadi komunikasi lisan dan tulisan.
Lalu yang kedua, komunikasi nonverbal, yaitu menggunakan sarana gerak dan sandi seperti bunyi Morse, bendera, dan lain-lain. Ketika seseorang bersekolah di sekolah formal, maka bel pagi ditandai sebagai masuknya waktu belajar. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ratna. Di sini sudah memasuki materi yang terakhir ya, yang akan dibacakan oleh Raffi. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi terakhir ya, mengatasi kecemasan berbicara. Yaitu kecemasan berbicara itu sangat umum terjadi ya, terutama ketika harus berbicara di depan umum. Nah, di sini ada beberapa cara ya. Pertama, melakukan persiapan sebelum berbicara dengan mempersiapkan materi dan memahami apa yang akan disampaikan, bisa lebih percaya diri. Yang kedua, latihan di tempat sunyi berupa olah vokal. Latihan ini dapat membantu kita mengontrol suara dan memperlancar penyampaian saat berbicara. Gunakan gerakan tangan secara perlahan jika mulai bergetar. Gerakan ringan ini dapat membantu meredakan ketegangan saat kita berbicara. Yang keempat, lakukan komunikasi dua arah dengan pendengar. Ajak audiensi atau kerabat untuk membuat suasana menjadi lebih santai dan tidak terlalu tegang. Nah, ada macam-macam teknik berbicara juga. Yang pertama, teknik berbicara terpimpin. Biasanya dibimbing atau diarahkan oleh orang lain, misalnya dalam diskusi kelompok. Yang kedua yaitu teknik berbicara semi terpimpin. Ada arahan tetapi pembicara punya lebih banyak kebebasan. Yang ketiga, teknik berbicara bebas. Pembicara bebas menentukan topik dan cara penyampaiannya tanpa arahan khusus. Next, hubungan antara membaca dan berbicara. Hubungan antara membaca dan berbicara, penelitian telah memperlihatkan adanya hubungan yang erat antara perkembangan percakapan bahasa lisan dan kesiapan membaca. Telaah tersebut memperlihatkan bahwa kemampuan umum berbahasa lisan turut melengkapi suatu latar belakang, pengalaman yang menguntungkan, serta keterampilan bagi pengajar pembaca. Terima kasih, mungkin itu saja. Terima kasih kepada Raffi. Di sini memulai sesi tanya jawab ya. Maksimal 3 orang yang bertanya. Baik, di sini saya akan membacakan kesimpulan dari materi tersebut. Kesimpulannya adalah keterampilan membaca dan berbicara adalah 2 pilar penting dalam komunikasi yang efektif. Keduanya saling melengkapi dan mendukung satu sama lain. Baik keterampilan membaca maupun berbicara adalah keterampilan komunikasi yang penting. Pengembangan kedua keterampilan ini akan meningkatkan kemampuan seseorang untuk berinteraksi dan berkomunikasi secara efektif dan dalam berbagai situasi. Itu saja yang dapat kami simpulkan dari materi tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya sebagai moderator pasti banyak kesalahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.